Perkenalkan, nama saya Anang Riawan dari S1 Teknik Mesin Angkatan 23 NBM 232050208. Saya akan menjelaskan tentang suspensi dari MBT Challenger 2. Challenger sendiri merupakan MBT berbobot 64 ton milik Britania Raya dan beroperasi mulai 1988 sampai sekarang. Kendaraan ini menyempurnakan desain dari Challenger 1 yang telah diproduksi sebelumnya. Pesanan pertama dibuat tahun 1988 untuk memenuhi kebutuhan militer Britania Raya. Kendaraan ini dilengkapi dengan meriam 120 mm standar NATO. Selain itu, tank ini juga ditenagai oleh mesin diesel dengan 12 silinder yang mampu melaju sampai kecepatan 59 km per jam dengan jangkauan operasional sejauh 550 km. Kendaraan ini dioperasikan oleh Inggris, Oman, dan mulai memasuki layanan Ukraina pada tahun 2023 sebagai bantuan militer kepada negara yang sedang berkonflik tersebut. Challenger menggunakan suspensi hidropneumatik yang dirancang untuk memberikan kemampuan mobilitas tinggi, stabilitas, kenyamanan bagi kru, meskipun melintasi medan yang kasar dan tidak rata. Komponen utama dari suspensi meliputi unit suspensi independen dengan setiap roda menggunakan suspensi independen sehingga setiap roda dapat bergerak secara bebas sesuai dengan kontur medan. Kemudian silinder hidrolik yang bertugas untuk menyerap energi dari benturan dan mengkonversinya menjadi energi hidrolik. Kemudian gas nitrogen yang berfungsi sebagai elemen pegas dalam sistem hidropneumatik yang menggantikan fungsi pegas konvensional. Komponen terakhir adalah peredam guncangan yang berfungsi mengurangi osilasi setelah roda kembali ke posisi normal. Keunggulan suspensi hidropneumatik adalah mobilitas di medan sulit yang memberikan kemampuan manuver tinggi di medan berat seperti gurun, hutan, dan daerah berbatu. Stabilitas saat menembak, suspensi ini mampu menjaga stabilitas laras meriam selama tank bergerak, meningkatkan akurasi tembakan bahkan dalam kondisi dinamis. Perawatan lebih mudah dibandingkan sistem suspensi konvensional. Hidropneumatik memiliki komponen yang lebih modular sehingga mempermudah perbaikan dan penggantian. Kemudian part suspensi. Yang pertama yaitu batang torsi. Batang torsi berfungsi untuk menopang bobot kendaraan dan menyalurkannya ke roda trek dan suspensi. Karakteristik material untuk batang torsi adalah kuat namun tetap elastis agar tidak mudah patah saat menerima beban kejut. Material yang biasa dipakai adalah baja IC9260 yang terdiri dari paduan ferro, karbon, silikon, dan tembaga. Unsur karbon memberikan nilai lebih yaitu dapat meningkatkan kekerasan material. Selain itu, paduan tembaga juga meningkatkan elastisitas material. Part kedua adalah hub. Hub digunakan untuk menggabungkan antara batang torsi dengan tabung batang suspensi. Material yang digunakan sama dengan batang torsi karena menerima bebanan kejut yang besar dan memerlukan sedikit kelenturan. Untuk part ketiga yaitu batang suspensi. Batang suspensi merupakan batang yang menyalurkan suspensi ke tabung suspensi. Kemudian silinder hidrolik. Silinder ini terbuat dari material yang sama. Hal ini karena silinder akan menerima tekanan yang besar dari fluida dan bobot kendaraan.
pasak pengunci. Pasak digunakan untuk mengunci sambungan antara asap, batang suspensi, dan juga silinder hidrolik. Kunci pasak. Kunci pasak digunakan untuk mengunci pasak agar bisa terpasang pada komponen. Kemudian tabung hidrolik merupakan tabung tempat di mana fluida dan tekanan berpusat. Tabung penutup hidrolik yaitu tabung untuk menutup tabung hidrolik. Pada tabung hidrolik terdapat juga katup untuk menyalurkan gas nitrogen untuk memberikan tekanan pada fluida. Dalam membuat part ini saya menggunakan teknik scaling agar bisa menentukan ukuran dari part tertentu, yaitu dengan cara membandingkan antara ukuran asli dengan ukuran pada gambar model. Seperti misalnya jika kendaraan asli berukuran 10 meter dan pada gambar berukuran 10 cm, maka akan saya ukur bagian part tertentu. Jika panjangnya gambar 10 cm, kemudian batang suspensinya sepanjang 7 mili, maka dapat dihitung jika gambar ukuran aslinya adalah 70 cm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.